Halo, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini masih akan belajar tentang tematik ya, kelas 3 SD, tema 1, subtema 2, PB1. Nah, apa materi untuk PB1 ini? Langsung saja kita baca ya. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Digambarkan dulu manusia lahir itu kan bayi, kemudian menjadi anak-anak. Ini belum bisa berdiri, kemudian menjadi anak-anak yang sudah berdiri. Bahkan kalau ini sudah pintar berlari ya, kemudian jadi remaja, kemudian jadi manusia yang dewasa. Nah, sekarang kita pelajari apakah pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah sekarang kita perhatikan ya, ini adalah Udin waktu masih kecil, bayi. Nah, kondisinya masih kecil, digendong sama ibunya ya. Kemudian selang berjalannya waktu apa? Dia sudah tumbuh besar, rambutnya sudah banyak, terus sudah lebih ukurannya lebih panjang ya. Ini terus apa? Dia belajar merangkak. Kalau ini tadi masih digendong, ini sudah belajar merangkak. Kemudian di sini si Udin ini sudah belajar berjalan. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ya, kita lihat ini. Bayi itu belum bisa apa? Waktu bayi Udin belum bisa berjalan ya. Bayi belum bisa berjalan. Nah, kemudian apa lagi? Apa ini? Tubuhnya masih kecil ya. Waktu bayi tubuh masih kecil. Nah, sekarang dilihat ini ya, sekarang kondisinya Udin sekarang. Nah, saat ini Udin apa? Udin mulai bisa berjalan. Nah, bisa berjalan. Kemudian tubuhnya lebih besar ya. Tubuh lebih besar. Nah, itulah kira-kira yang disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi perubahan baik ukuran tubuh ya, tadi ukuran tubuh ini kecil menjadi besar, itu namanya pertumbuhan ya. Kita tulis di sini saja. Pertumbuhan perubahan ukuran tubuh. Bayi masih 5 kg, kemudian kalau sudah besar 20 kg ya. Itu seperti itu ukuran tubuh. Tingginya, beratnya, seperti itu ya. Kemudian, apa itu perkembangan? Ya, perkembangan. Tadi apa perubahan yang dialami Udin selain ukuran tubuh? Yaitu apa? Ini ya. Waktu bayi belum bisa berjalan, sedangkan ketika saat ini sudah mulai bisa berjalan. Ini berarti apa namanya? Perubahan kemampuan ya. Yang dulu waktu bayi bisanya ngoceh, kemudian sudah besar bisa bilang mama, bilang papa, bisa ngobrol. Itu namanya perubahan kemampuan. Yang dulunya masih digendong, sudah bisa lari, itu namanya juga perubahan kemampuan si anak. Itu namanya perkembangan. Nah, sekarang ada gambar lagi, ini gambar Udin ya. Ini dulu waktu kecil, Udinnya itu baru bisa megang botol susu, terus apa ini?
minum susu. Sedangkan Udin waktu besar, selain tubuhnya juga lebih tinggi ya, kelihatan lebih tinggi, dia sudah mampu makan ya. Sudah mampu pegang garpu, pegang sendok, makan sendiri. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini, itu perubahan apa? Kemampuan apa itu? Waktu bayi baru bisa memegang botol, bisa memegang botol minum. Kemudian waktu saat sudah si Udin besar ini, saat ini sudah mampu makan sendiri, sudah mampu menggunakan peralatan makan sendiri, makan dengan peralatan makan sendiri ya. Peralatan makan yaitu pegang garpu, pegang sendok, makan sendiri, sudah pinter, tambah pinter. Berarti kemampuannya sudah berubah, perkembangan namanya. Nah, lanjut. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita catat ya. Jadi manusia itu tumbuh dari bayi jadi orang dewasa. Perkembangan dari yang bayi belum bisa ngomong, ketika sudah dewasa pandai ngomong. Itu namanya perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Nih ya, masih kecil, pegang botol susu belum pinter, berat. Ya, akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu ini ya. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Jadi, salah satu contoh perkembangan itu adalah kekuatan tangan anak yang tadinya hanya mampu memegang benda yang kecil nih, botol susu. Nah, ketika sudah besar mampu memegang botol minum atau gelas minum ini yang ukurannya lebih besar. Itu merupakan perkembangan dari kekuatan otot tangan ya. Perubahan kemampuan. Kalau di sini bayi mampunya masih yang ringan, ketika sudah besar sudah mampu yang berat. Nah, kekuatan tangan itu juga digunakan dalam gerakan menari ya. Nih, dalam menari. Contohnya, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah pada saat menari. Jadi menari itu ada gerakan yang lemah, ada gerakan yang kuat. Nah, gerakan pertama sekarang. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Ya, jadi ini secara bergantian, diawali dari gerakan mengangkat tangan kanan. Kemudian kedua mengangkat tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat ya. Angkat tangan dengan kuat. Seperti sedang mengangkat beban. Itu merupakan contoh kekuatan tangan. Gerakan kuat ya. Kemudian yang kedua, contoh gerakan tari yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Nah, ini merupakan contoh gerakan lemah ya. Lemah. Lanjut ke gerak tari yang ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping seperti ini. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U seperti ini. Ini merupakan contoh gerakan apa? Gerakan kuat ya, kuat. Gerakan
kuat. Sekarang ke gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Ini berarti gerakan perlahan-lahan, artinya gerakan lemah ya. Yang keempat gerak lemah. Nah, gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Ada kata kuncinya lagi ya, kuat. Artinya gerakan kelima itu merupakan contoh gerakan tari yang kuat, gerakan kuat. Lanjut gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan ya. Seperti tadi, kalau sudah besar itu bisa melakukan gerakan otot yang kuat maupun yang lemah. Seperti itu. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu, berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi selain tadi kekuatan otot ya, perubahan kekuatan otot, kemampuan kita memegang benda yang tadinya yang ringan, kemudian bisa memegang benda yang berat. Perkembangan pada manusia itu contohnya pada kemampuan kita dalam belajar. Yang dulu hanya kenal belajar nama dan lambang bilangan, sekarang bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Artinya kemampuan kita sudah mengalami perubahan. Nah, itu namanya perkembangan pada manusia. Nah, sekarang mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Apakah itu penjumlahan dengan teknik menyimpan? Yuk kita lihat ya. Di sini udah ada contohnya. 1200 ditambah dengan 2900. Nah, kita masih ingat ya. Yang namanya nilai tempat. Ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menjabarkan bilangan 1200 diuraikan ya, satu persatu. Ribuannya itu berapa? 1 kan? Maka digambar ini 1 ribuan di sini. Kemudian ratusannya ada berapa? Sini 2. Maka digambarkan ratusannya ada 2. 1, 2. Kemudian puluhannya adalah 0. Maka tidak usah digambar. Kemudian satuannya juga 0, maka tidak digambar juga. Selanjutnya kita ke bilangan 2900 ini ya. 2900 itu kalau diuraikan atau digambarkan 2 ribuannya ada 2. Ya, ini ya. Ini terwakilkan oleh 2 gambar ini. Kemudian ratusannya ada berapa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puluhannya 0, maka tidak ada gambarnya, kosong. Satuannya juga 0, maka kosong. Nah, sekarang kalau sudah masing-masing digambarkan, maka kita jumlahkan. Kita lihat gambarnya. Nah, kalau menjumlahkan itu kan dari kiri ya. Satuannya dulu sebenarnya. Karena ini kosong, maka di sini kosong. Puluhan juga kosong, sini juga kosong. Kemudian kita ke kolom ratusan. Ada berapa ratusannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata ada 11 ratusan. Kita tulis di sini. Di sini ya, ini dipisah. Yang ini ratusannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini ada 1 ratusan tersisa yang tidak masuk dalam kelompok ya. Kemudian ini dikemanakan? Nah,
Kenapa ini disatukan? Karena ini jumlahnya berapa? 1000. Kalau jumlahnya sudah 1000, sudah tidak cocok di sini. Maka ini harus pindah tempat. Ya, pindah tempat kemana? Di sini ya. Nah, di sini. Kita gambar sini aja. Nah, buat bayangan. Kemudian, kalau sudah kita menjumlahkan yang sebelah kiri, maka kita geser ke sini. Ribuannya 1, 2, 3. Ini kan digambar 3 ribuan. Nah, 3 ribuan itu tadi sudah dimasuki ini. Ada ribuan dari simpanan 10 sebanyak 10 dari ratusan sudah pindah ke sini ya. Makanya kita jumlahkan akhir. Di sini ratusannya tinggal sendiri ya, tinggal ini. Karena yang ini sudah pindah tempat. Ya, makanya ditulis di sini 1 ratusan. Kemudian di sini ribuannya 1, 2, 3, 4. Maka digambarkan juga 1, 2, 3, 4. 4100 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 4100. Kalau tadi menggunakan gambar ini, kita tahu asal usulnya menyimpan kenapa jadi 4000 seperti itu. Nah, ada cara lain yaitu untuk mengerjakan penjumlahan menyimpan, yaitu seperti ini ya. 1200 kemudian disusun pendek dengan 2900. Kita lakukan penjumlahan dimulai dari kiri ya. Ini satuan kan? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan sama tempatnya dan harus lurus semuanya ya. Ya, kita tambahkan 0 tambah 0 kan 0, 0 tambah 0 0, 2 ditambah 9 berapa? 11 kan? 11 ditulisnya 1. Kenapa? Satunya ini harus pindah tempat ke sebelah sini ya. 1, karena sudah tidak sesuai lagi di sini. Makanya ini namanya disimpan. 1, jadinya 1 ditambah 1 2, tambah 2 4. Hasilnya sama, 4100. Nah, begitu cara melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, demikian ya teman-teman, ya adik-adik, pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Terima kasih.